Ya, saya duluan. Jadi banyak orang yang pengen hidup bahagia, banyak orang pengen hidup senang, nyaman. Tapi mereka jauh daripada Al-Quran. Ini adalah sesuatu yang gak mungkin. Makanya saya katakan, Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu maksiat itu pasti ujungnya pada kesulitan. Itu pasti. Dan kalau ada kesulitan, itu berarti pasti masih ada maksiat yang kita buat. Walaupun kita berbuat baik semuanya, tetap ada kesulitan. Tapi kalau ada kesulitan, most likely pasti gara-gara ada maksiat yang masih kita perbuat. Contoh, suatu hari ada seorang cewek datang ke tempat saya, bukan datang ke tempat saya, dia nelpon dan dia bilang begini, Ustaz, saya bisa minta tolong nggak? Saya bilang ada apa? Dia bilang suami saya mau murtad. Nah, kemudian dia bilang, bisa nggak Ustaz datang ke rumah saya untuk kemudian kita diskusi dengan suaminya ini supaya suaminya ini mengurungkan diri dari murtad. Saya bilang oke, saya kebetulan lagi ada ngisi di situ. Nanti setelah dari situ kita coba ngobrol dengan sama suaminya. Setelah ketemu sama suaminya ternyata betul, apapun yang saya keluarkan dan apapun yang saya omongkan ternyata nggak ngaruh. Tetap aja suaminya bilang bahwa dia akan murtad. Dan lebih parah lagi adalah dia sudah punya anak dan anaknya mau dibawa sama suaminya. Setelah selesai suaminya dengan diskusi itu sangat dingin dan suaminya pergi, kemudian dia ngomong sama saya. Dan kemudian istri ini ngomong sama saya sambil nangis, kemudian dia bilang begini, Ustaz, apa salah saya? Apa dosa saya pada Allah Subhanahu Wa Taala? Apa sebenarnya kesalahan saya pada Allah? Tahajud iya, saya sedekah iya, saya sholat terus iya, saya juga melakukan amal-amal kebaikan, saya melakukan semua yang diminta Allah. Kenapa Allah menimpakan ujian ini pada saya? Saya bilang ini, Mbak, setiap ujian itu pasti ada sesuatu di belakangnya. Apakah Allah mau memberikan hadiah? Apakah Allah adalah menjadikan itu sebagai sebuah teguran? Tapi kalau hal yang seperti ini terjadi, kebanyakan harus kita tanya pada diri kita sendiri adalah apa yang kita sudah lakukan di masa yang lalu, karena itulah dia jadi mau sama kita. Karena setahu saya, orang baik pasti maunya sama orang baik, orang yang tidak baik maunya sama orang yang tidak baik. Maka apa yang kemudian terjadi pada hari ini pasti ada hubungannya di masa yang lalu. Kita yang sekarang adalah hasil di masa yang lalu. Kita yang ke besok adalah hasil daripada apa yang kita pilih sekarang. Dan saya bilang sama dia, mohon maaf Mbak, tapi Mbak sampai sekarang belum berundungan. Kalau Mbak belum berundungan, wajar dulu dia suka sama Mbak, dan wajar kalau hal ini sekarang terjadi. Setiap kemaksiatan pasti ujungnya pada kesulitan, itu sudah pasti. Maka kalau orang jauh daripada Al-Quran, pasti dia akan dapat kehidupan yang sulit. Dan sulitnya bukan sulit yang biasa, tapi sulit yang berujung pada penyesalan. Nah kenapa? Baru semalam saya posting, ada orang yang kemudian curhat sama saya, gak nikah-nikah, menunda nikah gara-gara duit. Alasan yang klise bagi seorang laki-laki, belum cukup Ustaz, belum cukup Ustaz, belum cukup Ustaz. Padahal untuk nikah bukan cukup. Yang untuk nikah cuma satu aja, laki-laki, udah selesai. Kalau ada laki-laki berarti Anda sudah siap untuk menikah. Belum cukup Ustaz, belum cukup Ustaz. Sekarang bahwa tidak ada satupun orang yang saya temui cukup ketika nikah. Nah, jadi nggak ada yang cukup. Lah kenapa? Selama orang punya iman, selama orang taat pada Allah, itu semua akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah tapi kenapa? Yang penting satu, jangan sampai maksiat. Susahnya orang yang nikah karena nggak punya duit beda dengan susahnya orang yang maksiat, beda jauh. Contoh, ketika orang nggak punya duit, dia nikah, tapi dia sudah yakin pada Allah, saya nikah, apa alasannya Bapak Ibu sekalian? Saya nikah umur 22 tahun. Alasannya cuma satu, saya pernah bilang sama Ustaz Fatih Karim, kan kelemahan saya sudah tahu. Saya nggak takut kekurangan harta, karena saya nggak pernah akan meninggal agama ini gara-gara harta. Saya juga nggak takut dengan ancaman, karena itu bukan kelemahan saya. Saya nggak takut dengan tahta, tapi saya betul-betul takut sama wanita. Kenapa? Betul, luar biasa. Nah, itu ujiannya berat. Ketika saya waktu umur 18 tahun saya masuk Islam, saya dilatih oleh Ustaz Fatih Karim. Umur 18 tahun masuk Islam, 3 minggu setelah saya masuk Islam, saya langsung naik forum. Dan seterusnya saya naik forum terus. Dan teman-teman bisa bayangin, saya pernah curhat sama Ustaz Fatih Karim, Kang, saya nggak mau ketika saya ngisi ke depan, lantas ada dalam diri saya ria. Saya pengen dilihat oleh cewek, saya pengen dilihat oleh kemudian orang-orang awal. Saya nggak mau, ini kelemahan saya paling besar. Maka saya katakan saya harus nikah segera. Kenapa? Kalau kali ini nggak saya lakukan, maka dakwah saya mungkin nggak akan sempurna, maka hidup saya nggak akan sempurna. Maka itu sudah bagian keterpaksaan bagi diri saya. Setelah saya nikah, hidup saya susah nggak? Susah. Dan ada yang terpaksa menerima mungkin. Iya, kalau itu enggak. Alhamdulillah banyak ketika saya nyebar undangan banyak bunuh diri awal. Nah, jadi ketika saya menikah itu tabungannya cuma 1,5 juta, 1,5 juta, tapi alhamdulillah barokah. Barokahnya apa? Setelah 3 bulan tabungannya habis. Nah, barokah dan waktu itu istri saya kemudian hamil 2 bulan dan saya nggak punya uang sama sekali. Tapi alhamdulillah Allah membuktikan janjinya. 3 bulan setelah saya masuk Islam, setelah menikah, tabungan habis semua. Allah karuniakan saya menjadi seorang pedagang dan alhamdulillah nggak tahu pedagang emas, Bapak sekalian. Mas kawin istri maksudnya. Jadi saya dagang mas kawin istri. Jadi saya beli gelang itu saya jual dengan harga 2,5 juta untuk pulang kampung, untuk kemudian lebaran dan untuk kemudian mencukupi hidup saya kemudian di Jakarta.
Tapi memang itulah kemudian namanya hidup ya. Kalau kita memang berdasarkan Allah, kita memang karena memang lillahi ta'ala, semuanya enak aja. Kita nggak kerasa sulit. Walaupun makan itu sepiring berdua, walaupun kadang-kadang nggak makan, harus gali-gali laci dulu nyari 500-an sampai dapat 10 biji, pergi ke rumah Padang beli satu nasi lele gitu kan ya, kemudian makan berdua, nggak ada masalah. Kenapa? Kesulitan ketika kita menaati Allah, ujungnya akan jadi cerita enak. Nah, tapi kalau maksiat tidak. Kalau maksiat itu pasti berujungnya pada penyesalan. Nah, walaupun yang dia rasakan adalah sesuatu yang enak, sesuatu yang nyaman, tapi itu cuma fata morgana. Tapi itu akan membuat dia semakin haus dan semakin haus. Dia kira ketika harta bisa membahagiakan dia, padahal itu semua di jalan maksiat. Dia kira, tapi ujungnya pasti ada penyesalan. Nah, makanya kalau kita maksiat, kalau kita nggak dekat sama Al-Quran, maka hidup kita menjadi taruhannya. Iya, makanya itu. Jadi termasuk yang tadi pacaran tadi. Rayuan itu seolah-olah nikmat pada maksiat ya kan. Rayuan Pulau Kelapa. Nah, itu rayuan ya. Kalau sudah mulai merayu itu kan, nah ini raja gombal di sini. Rayuan motivasi ya. Nah lagi nih. Ada sekarang mengatakan pacaran Islami. Pacarannya orangnya berwudu. Di kolom beduk. Cowoknya pakai peci. Pakai peci. Pacaranya bukan sholat. Luar biasa. Kalau merayu dengan ayat, lihatlah bintang yang di sana. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Ngeri kan? Tahu nggak bintang yang di sana itu jumlahnya 2 miliar. Kok tahu? Ya tahu, tapi sekarang hilang 2. Di mana? Di mata. Ini keren kan? Pacar Ada lagi? Ada. Pacarannya diawali dengan basmalah. Mari kita awali pacaran kita dengan bacaan basmalah. Dan kemudian diakhiri dengan hamdalah. Dan Imperator Majelis. Nah, ngeri sekali kan. Rayuannya juga ngeri. Tahu nggak? Di dunia itu yang manis ada 3. Apa itu kan? Yang pertama madu. Madu. Nah, yang kedua gula. Gula. Yang ketiga tahu nggak? Apa tuh? Yang ketiga tepung. Kita ke Ustaz Fasih Karim. Tentang tadi pertanyaan tadi saya lupa jadi pertanyaan. Quran semakin hijau. Tadi maksiat menuju kepada kesengsaraan. Menjadi Quran berarti mendekati kesengsaraan. Iya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya memberikan dalam diri manusia itu ada sekeping darah, segumpal darah yang jika itu baik maka baik. Kulub. Kulub di sini dalam bahasa Arab maknanya musyitarab. Jadi banyak makna, bisa bermakna akal, bisa bermakna kulub hati. Saya kasih contoh ya. Dia telepon, dia tanya apa coba? Mau dipanggil Abi, mau dipanggil ayah, bapak, atau lagi ngapain Umi? malah aneh ini. Istri saya telepon, saya masih ingat banget saya di Kuala Lumpur, kemudian saya bilang, belum, maksudnya gimana? Iya, bilang aja, sebut aja, mau dipanggil apa? Maksudnya? Iya udah, bilang aja mau dipanggil apa? Abi. Positif, barusan tadi tes. Masaatan pasti mendatangkan kebahagiaan, itu pasti. Ya, makanya kenapa kemudian orang download yang porno-porno sembunyi-sembunyi, betul kan? Kenapa tidak ada orang mengakses yang porno-porno? Kalaupun dia masuk warnet, dia cari warnet yang sekatnya gede-gede, bahkan kalau bisa yang kamar-kamar, betul kan? Karena sebenarnya dalam diri kita Allah sudah nancapkan chip, yang chip itu nggak akan pernah bohong. Yang namanya maksiat itu nggak mau diketahui orang, malu, sebenarnya nggak enak. Jangan dikira orang-orang yang SPG roknya 50 cm di atas lutut dibelah lagi, nggak ada ceritanya orang maksiat itu bahagia, nggak ada ceritanya. Nah, Allah. Jadi intinya apa? Orang taat pasti bahagia. Pasti bahagia. Maka kenapa kemudian ketika setelah kali kita sholat kita bahagia, kita berbuka kita bahagia, ketika istri kita hamil, bahkan sekarang Ustaz Felix jauh lebih bahagia dari saya. Saya baru 1 anaknya, dia udah 4. Bahagianya luar biasa. Nah itu contoh. Jadi artinya apa? Bagaimana pertanyaannya kita mau bahagia kalau kita nggak dekat dengan Quran? Nih, data Susenas tahun 2013, 53% kaum muslimin tidak bisa baca Quran. Ya Allah, Robi, silahkan cek sendiri Susenas. Kemarin kita ketemu wali kota Banda Aceh, Bunda Iniza, ketemu langsung, Ustaz tolong bantu kami di Aceh itu mahasiswa unsiah Kuala, hanya yang bisa baca Quran cuma 12%.
Ustadz itu betul datanya. Ini wali kotanya yang ngomong. Kalau nggak bisa baca Quran, bagaimana mau bahagia? Sumber kebahagiaan itu ada di situ. Ini nggak bisa baca. Makanya saya sama Ustadz Khalid dan teman-teman lain kita dirikan Cinta Quran. Nah, majelis Cinta Quran ini adalah aktivitas dakwahnya. Wah, kalau kita gabung ini berarti menuju kebahagiaan. Nah, itu. Menuju ketaatan. Kemarin kami baru meluncing gerakan Mesik Muslimah bersama Mbak Peggy Melati Sukma di Balai Kartini. Kita menggalang dana untuk membebaskan 10.000 muslimah bebas buta aksara Quran selama 1 tahun dari Ramadan sekarang sampai Ramadan tahun depan. Kenapa muslimah? Karena muslimah itu ibu paling dekat dengan anak. Kalau kemudian ibunya celaka, hancur semua rumah tangga. Betul. Betul. Jadi bagaimana kemudian mau bahagia kalau nggak bisa baca Quran? Sekarang saya tanya, siapa di sini yang sudah sekarang sekitar 15 juz lah? Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Ya, siapa yang sudah khatam 10 kali? 15 juz kan, mulainya juz 12. Ya. Subhanallah. Nah, ada kemarin Ustaznya sudah khatam 10 kali. Wih, keren. Gimana caranya, Mas? Gampang, Ustaz. Baca qul huwallahu ahad 3 kali. Sama dengan khatam sekali. Nah, saya baca 30 kali, khatam 10 kali. Masya Allah. Ya. Jadi umat Islam di Indonesia, umat Islam terbesar di dunia. Tapi nggak bisa baca Quran. Gimana saya nggak nangis? Gimana saya nggak greget? Berarti sekarang gini, ada yang mengatakan, wah anak saya harus bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu meningkatkan derajat. Contohnya misalnya kopi hitam itu bahasa Inggrisnya gimana? Cuma 2.500. Tapi kalau black coffee 25.000. Mantap. Iya kan? Iya. Apalagi cacar air. Apa itu? Water skin gitu ya. Katanya kalau bahasa Inggris itu tambah keren. Ternyata enggak juga ya. Ternyata justru yang bikin kita keren, bahagia itu justru bahasa Al-Quran. Saya pernah satu saat diimami oleh Ustaz Khalid. Lama sekali saya merindukan diimami oleh beliau. Subhanallah, hafalan Quran surat Ar-Rahmannya top. Saya jadi makmumnya. Saya bilang, ya Allah, Rabbi, dulu saya mengimami dia. Sekarang saya jadi makmumnya. Bacaannya luar biasa. Subhanallah. Kalau apalagi kalau suaranya bagus, Mantap. pilihan Quran suratnya juga bagus, itu rasanya bener-bener waktu itu terhenti untuk kita gitu. Tapi kalau sholat kok bacanya cepat gitu ya, itu juga nggak enak kayak orang ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu kayak orang ngobrol. Terakhir, waladhdallin, jawabannya bilang, yo amin lah. Nggak enak gitu. Nggak enak. Harus sesuai dengan Sesuai ya, kata judulnya, ya panjang pendeknya. Apalagi kalau sudah kayak al-afasi, mantap. misalnya. Jadi gitu. Jadi pesan saya, kita nggak akan pernah menemukan kebahagiaan hakiki kalau kemudian kita nggak dekat dengan Quran. Quran itu ada haknya. Yang pertama dibaca, yang kedua diamalkan, ketiga dipahami, ya dipahami, diamalkan, ya. Jadi Quran mau bertahan, ya. Nah, hak Quran itu sudah dipenuhi belum gitu. Jadi saran saya, yuk ini Ramadan sebentar lagi nuzul Quran. Ya, yuk kita betul-betul berkomitmen untuk membumikan Quran di Indonesia. Ya, Indonesia mayoritas Muslim di dunia, terbesar di dunia. Tapi saat ini kita lihat Gaza, malah kita hanya sekedar bisa ngirim makanan dan obat-obatan. Contoh, maaf ya, bukan berarti ngirim obat-obatan dan makanan itu nggak baik. Itu amal soleh, insya Allah. Doa, amal soleh insya Allah. Tapi solusi bukan. Solusi Islam apa? Fakta bimisli, kata Allah. Apa? Serang dengan serangan yang serupa. Jadi kalau kita dipukul, apa yang harus kita lakukan? Pukul balik. Masalahnya kita kirim pukulan ke sana. Enggak. Kenapa? Karena nggak paham Quran. Quran minta kita pukul balik, bukan kirim donasi. Iya betul bahwa itu amal soleh, nggak salah. Saya juga kemarin ngirim, bahkan saya galang teman-teman ngirim. Tapi bukan itu. Bagaimana kemudian mengusir Israel dari tanah Palestina? Itu solusinya. Walaupun mungkin, aduh saya sudah tua yang baru jilid 1, tidak sama karena itu insya Allah akan berujung kepada ketaatan yang hasilnya nanti kebahagiaan. Nah, ini kembali ke masjid. Ya.
Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke Ustaz Felix. Felix ya. Kalau sebagai orang tua, mungkin kebiasaan-kebiasaan di rumah yang mungkin diterapkan ke putra putrinya untuk mencintai Al-Quran. Ya, yang pertama di rumah saya nggak ada TV. Tidak ada TV karena TV itu bagi saya itu mengganggu. Nah, kenapa mengganggu? Karena anak-anak ini kalau seandainya kita di rumah ada TV, lebih banyak kemungkinan besar dia akan nonton TV. Itu yang pertama. Jadi di rumah saya nggak ada TV. Nah, terus ngapain Ustaz masih ngisi di TV? Itu kewajiban saya pada orang yang masih nonton TV. Nah, jadi di rumah saya nggak ada TV. Kalaupun ada TV itu kita manfaatkan untuk perkara-perkara yang lain. Nah, seperti apa? Satu yang kita pasti lakukan di rumah adalah muterin ayat-ayat Quran. Muterin ayat Quran, apakah kemudian ya? Tapi kita variasikan ya. Hari ini lagu tentang huruf hijaiyah, besok tentang ayat Quran, besok lagi tentang apa lagi, tentang yang mudah dicerna oleh anak-anak. Karena anak-anak itu nonton Tom and Jerry bahasa Inggris, sama nonton Tom and Jerry bahasa Indonesia, sama Tom and Jerry bahasa Arab itu tetap ketawa juga. Jadi yang penting bukan bahasanya. Jadi lebih baik dari awal dibiasakan bahasa Arab sekalian. Walaupun mereka nggak bisa bahasa Arab, minimal mereka akrab dengan bahasa Arab. Nah, jadi yang pertama, jadi kita perkenalkan mereka dengan Al-Quran, bapak ibunya juga harus baca Al-Quran. Jadi mereka tahu bahwa Al-Quran adalah sesuatu memang yang kebiasaan yang memang ada dalam keluarga. Subuh-subuh baca Quran, pada maghrib baca Quran, apalagi Ramadan ini harus lebih sering lagi mereka melihat tidak baca Quran, karena itulah jadi patron bagi mereka. Nah, minimal kalau itu sudah kita lakukan, minimal mereka sudah mengetahui bahwa oh ya ini bagian daripada kitab kita. Apa ini Bi? Ini surat daripada Allah. Allah pengen kita kemudian melakukan apa, semua ada di sini. Terus baca gimana Bi? Gini caranya, setoran kadang-kadang pada ibunya. Nah, ini kemudian yang dilakukan di rumah. Wah, luar biasa. Jadi, mohon maaf yang sering nonton TV itu kan biasanya bapak atau ibu? Biasanya bapak-bapak. Apalagi ibu-ibu ya. Makanya dulu ini, Bu, kamu dulu di rumah nonton TV saja, nanti terpengaruh infotainment gitu. Ibu-ibunya itu bilang, siapa yang terpengaruh infotainment gitu? Apakah saya terpengaruh? Ini sudah sangat mutajab sekali. Satu TV tidak. Berarti akses informasi lebih ke dibatasi dan dikontrol. Lebih kepada media-media memang kita izinkan itu tuh aja. Oke. Yang kedua tadi memperdengarkan suara-suara Al-Quran. Jangan sampai ini terjadi beneran. Ada seorang anak itu mungkin karena lingkungannya terlalu dangdut ya, jadi sejak bangun bukan diandani tapi diganggutin gitu ya. Akhirnya itu ada suatu saat itu Jumatan kejadian asli. Jadi anak-anak itu main di luar, tiba-tiba imamnya gini, bolotolin. Anak ini teriak, semua bilang apa? Ketawa semua itu beneran terjadi. Karena mungkin di rumahnya Jarang diperdengarkan. jadi biasanya kan kalau dangdut kan semua bilang apa gitu ya, pojok sana gitu. Itu paling parah. Ada lagi habis ini terus kita wudu, kita sholat berjamaah, nanti ada seorang pengusaha luar biasa ayam bakar. Ayam aja dibakar. Jadi bakar ya. Bukan ayam bakar Mas Mono, ayamnya yang bakar Mas Mono. Ayamnya keren sekali. Makanya Mas Mono jadi hitam karena gitu. Jadi tadi ada karma. Baik, ini closing statement. Close itu tutup, ing itu kalau dalam bahasa di jalan, ing pasar, di pasar. Berarti closing ditutup. Closing. Ya. Ini closing statement ya. Sebelum ini pesan-pesan terakhir Ya. sebelum beliau berdua meninggalkan tempat ini ya. Monggo Pak Fatih. Betul kan? Iya, saudara-saudara yang dirahmati Allah, sadari dengan sepenuh jiwa, sepenuhnya jiwa bahwa kita ini pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dunia dengan segala macam keindahannya kita hanya merasakan setitik saja dibandingkan lautan nikmatnya kasih sayang akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, mau kita apakan dunia ini dan mau kemana kita akan pulang nanti tergantung keputusan-keputusan kita di sini. Keputusan kita akan menentukan nasib kita di sana.
keputusan kita untuk takwa, maka nasib kita berbeda dengan keputusan kita maksiat di jalan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, pesan saya pada diri saya dan kita semua, mudah-mudahan bukan pesan terakhir. Ya, kalaupun pesan terakhir saya mohon maaf lahir batin. Al-Quran itu sempurna. Al-Quran mengatur ekonomi. Yuk ngaji sistem ekonomi Islam. Al-Quran mengatur sistem politik pemerintahan. Yuk belajar sistem politik pemerintahan dalam Islam. Al-Quran mengatur sistem pergaulan. Yuk belajar lagi sistem pergaulan. Yuk intinya yuk ngaji, mempelajari Islam dari akar sampai daunnya, dan kemudian mengamalkannya, menjadikan hidup kita berkah. Allah pun katakan, walau ahlul qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barokah minasyama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami siksa mereka diakibatkan perbuatan tangan mereka sendiri. Oleh karena itu, yuk kita belajar lagi. Hari-hari masih ada, waktu masih ada. Sekarang ada teknologi canggih, kita bisa follow Twitter, kita bisa YouTube, kita bisa ikut kajian, belajar, mumpung ya, kita masih ada waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang pernah kita lakukan di dunia. Dan itu pasti, seperti saya melihat antum pastinya, jelas banget. Ya, saya pikir itu saja. Allah Ya, terima kasih. Saya pernah ditanya sama beberapa orang, kenapa sih Felixio ketika ngisi kajian dimanapun pakai baju batik, tidak pakai baju koko, tidak pakai baju jubah, dan tidak pakai peci, dan tidak pakai sorban. Saya katakan bahwa saya berusaha membuat bahwa dakwahnya adalah bagian daripada kehidupan yang tidak terkhususkan pada satu hal dan kemudian berbeda pada hal yang lain. Saya berusaha untuk tidak menjadi Felix yang berbeda ketika di panggung ataupun di luar panggung. Saya berusaha untuk tidak menjadi Felix yang berbeda ketika pergi ke mall ataupun pergi ke masjid. Tidak. Tapi sebenarnya seorang muslim, dia menjadi kewajiban baginya untuk berdakwah. Maka dakwah bukan sebuah profesi. Maka saya mengimpikan adalah bagaimana ketika anak-anak muda ini semua, mereka mau untuk berkecimpung dalam bidang dakwah. Karena kenapa? Karena dakwah ini kan bukan hanya sebuah profesi daripada ustaz-ustaz. Bukan hanya sebuah ladang yang digarap oleh orang-orang yang sudah tua. Adapun kalau kita merasa kurang ilmu, sampai kapanpun kita akan merasa kurang ilmu. Bahwa kurang ilmu adalah bagian daripada ilmu itu sendiri. Kalau justru Anda tidak pernah merasa kurang ilmu, ya berarti Anda benar-benar tidak berilmu. Maka ketika kita mengumpulkan ilmu, kita juga mengembangkan ilmu, kita juga mengikat ilmu, itu ada caranya. Kalau kita mengumpulkan ilmu, kita mendapatkan ilmu, itu dapat dengan membaca. Kalau membaca cukup untuk mendapatkan ilmu, untuk mengikat ilmu kita harus dengan menulis. Tapi untuk mengembangkan ilmu, kita harus dengan menyampaikan. Maka dengan menyampaikan adalah cara yang paling bagus untuk mengembangkan ilmu. Dan memang harus sabar. Mendapatkan ilmu yang harus sabar, membagi ilmu juga yang harus sabar, mengamalkan ilmu juga harus sabar. Nah karena itulah saya membayangkan Bapak Ibu sekalian, gimana kalau seandainya orang-orang yang 20-an tahun, yang kemudian 30-an tahun, artis-artis, kemudian pengusaha-pengusaha, semua ngomong tentang Islam, Masya Allah. Insya Allah Islamnya akan menjadi mainstream, akan menjadi gaya hidup yang gak akan bisa dihentikan. Nah kalau semuanya sudah seperti itu, Insya Allah Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita bicarakan, apapun yang diniatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, walaupun beliau sudah tidak ada, tapi kita semua merindukan apa yang beliau katakan akan jadi nyata. Nah saat itulah syariat Islam Insya Allah akan ditegakkan. Dan Insya Allah saya secara pribadi, saya sangat merindukan itu. Nah makanya menjadi kemudian niat saya sampai dengan sekarang. Dan saya harapkan teman-teman sekalian bahwa muda bukan berarti kita nggak boleh menyampaikan Islam. Justru karena kita masih muda inilah kita harus menyampaikan Islam agar orang-orang tahu seperti apa orang-orang Muslim itu. Karena Rasulullah ketika berdakwah di Mekah 3 tahun beliau mengumpulkan para sahabat jumlahnya 44 orang, maka di antara 44 orang ini 85% di bawah 30 tahun. Ya, 85% di bawah 30 tahun. Tapi kalau itu yang sudah di atas 30 gimana? Tugasnya lebih berat lagi. Nah kenapa? Ini mengawal yang di bawah 30 tahun ini. Masya Allah, itu yang dilakukan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, yang dilakukan oleh kemudian pamannya Rasul sendiri dan sebagainya. Nah makanya mudah-mudahan ini jangan sampai kemudian kita tidak menjadikan dakwah ini sebagai lifestyle, gaya hidup. Lalu dengan cara apa kita bisa berdakwah? Banyak cara. Dengan membaca kita bisa berdakwah, dengan kemudian retweet saja kita sudah bisa berdakwah, nulis apa yang bisa kita tulis, apapun itu yang penting kita dakwah bareng-bareng. Karena ini bukan hanya milik ustadz saja, karena ini ada kewajiban bersama-sama. Dan sekali lagi ini bukan profesi. Maka kalaupun seandainya kita harus bayar untuk dakwah, insya Allah kita bayar untuk dakwah. Karena dakwah bukan profesi sekali lagi, dan mudah-mudahan kita semua bisa untuk beristiqomah dalam berdakwah. Dan karena Al-Quran adalah yang paling sempurna, saya masih ingat lagi satu kali lagi,
Ini agak sedikit kasar, tapi mohon maaf, ini agak sedikit kasar, tapi Ustaz Fatihah pernah bilang pada saya begini, Lex, orang-orang yang nggak muslim saja, mereka nggak punya modal apa-apa aja, mereka berarti koar-koar. Kita ini punya Al-Quran yang sempurna, dan ada yang bisa mendatang semacamnya. Kalau nggak berani, nggak perlaluan. Nah karena itu saya berani mendakwakan Islam, walaupun ilmu saya jauh daripada